Film dibuka dengan memperlihatkan seorang mantan sniper pasukan khusus mengintai dua kelompok kartel yang sedang bertransaksi barang haram. Entah apa tujuan dan maksudnya, sniper yang diketahui bernama Robert terlihat sangat geram dan dendam melihat para sampah masyarakat tersebut. Sehingga tak berselang lama pun ia langsung menembaki mereka tanpa ampun. Merasa tak mampu melawan Robert, sebagian dari mereka berencana akan kabur menggunakan mobilnya. Namun ternyata Robert juga telah siap dengan bom yang ia letakkan di mobil itu. Dari sekian banyak kartel yang sudah ia habisi, menyisakan satu orang saja yang sudah tak berdaya setelah tertembak tangannya. Di sana Robert dengan sengaja menyisakan satu orang sebagai teror dan ancaman jika yang sudah melakukan ini hanya dia seorang. Keesokan paginya wartawan dan pihak berwajib sudah berkumpul di TKP. Terlihat dari pihak kepolisian setempat seorang detektif yang bernama James akan mengambil kasus ini. Sempat dibingungkan kenapa terjadi pertumpahan darah yang amat mengerikan di kotanya. James mengira jika ini merupakan ulah dari pasukan khusus yang diperintahkan untuk menghabisi mereka semua. Yang padahal kita semua tahu jika Robert seorang dirilah yang sudah membantai dua kartel ini. Tak lama setelahnya James mencurigai seorang pria yang terlihat menyelidiki tempat ini. Namun ternyata pria tersebut mengaku dirinya adalah agen federal yang bernama Potter. Di sana Potter mengatakan kepada James jika ia mengetahui orang di balik penyerangan ini. Just one. Di lain sisi, seorang kartel yang dibiarkan hidup oleh Robert kembali menghadap bosnya. Di sana ia dipaksa mengatakan apa yang telah terjadi. Dengan ketakutan pria itu mengatakan jika penyerangan tersebut dilakukan oleh satu orang saja. Akan tetapi bosnya tidak percaya karena anak buahnya terkenal kejam dan tidak semudah itu untuk dikalahkan. Lalu pimpinan mereka yang bernama Romano menyuruh wakilnya segera menemukan orang yang telah menghabisi anggota mereka. Scene berlanjut ke sebuah bar di mana tempat ini sering dijadikan sebagai wadah para mafia dan pengedaran narkoba secara terang-terangan. Tak disangka Robert ternyata sedang duduk santuy di sana. Dengan menyedot cerutunya, Robert terlihat sedang mengamati sampah masyarakat dengan santuinya saling jual beli barang haram. Setelah ia mendapati targetnya, Robert lalu pergi begitu saja dengan meninggalkan sebuah tas besar di bawah meja. Bukan Robert namanya jika tidak memberikan kejutan, karena setelah ia keluar, Robert pun meledakkan tempat itu. Breaking news. Channel 4 is on the scene at the Snake Eye Strip Club. We are hearing that an apparent bomb or other incendiary about... Detektif James dan asistennya kembali mendatangi bar yang sekarang sudah menjadi puing-puing gosong. Di sana James nampak bingung dengan tujuan dan maksud si pelaku karena kasus ini tidak jauh-jauh dengan kasus pembantaian sebelumnya. Selain itu ia dibingungkan dengan selamatnya dua gadis penari yang padahal mereka berada di dalam bar. James yakin jika orang ini bukanlah orang sembarangan karena ia mampu membuat bom yang hanya menargetkan orang-orang yang sudah ia sensor. Tak lama setelahnya seorang wanita cantik bernama Carrie berusaha masuk ke dalam bar. Karena ternyata Carrie merupakan penari di bar tersebut dan dua wanita tadi merupakan teman kerjanya. Di lain sisi, wakil ketua gangster yang bernama Carlos terlihat berada di sana untuk mencari informasi yang dapat ia gali. Kebetulan juga Potter yang berada di sana melihat orang yang ia kenal, yaitu si Robert, dan ia pun langsung mengejarnya. Potter lalu menjelaskan kepada James dan kapten polisi bahwa orang yang ia maksud adalah Kolonel Robert Six, di mana ia diketahui jika Robert dulu adalah atasannya sewaktu bertugas menjadi marinir di Afghanistan. Robert memiliki catatan bersih dan sempurna sebagai kapten pasukan elit terlatih. Ia memiliki kemampuan bertarung hebat baik menggunakan tangan kosong maupun dengan senjata. Memiliki kemampuan menguasai seluruh medan pertempuran, ahli bom dan bahan-bahan peledak. Selain itu, Kolonel Robert juga memiliki kemampuan berbaur dan licin dalam menjadi mata-mata,
sehingga kartel narkoboy dan senjata ilegal sudah makanan sehari-hari baginya. Potter hanya bisa menduga jika misi kali ini bukanlah misi negara, melainkan misi balas dendam untuk membasmi para sampah masyarakat di kotanya. Dugaan ini diperkuat karena diketahui jika anak dan istri Robert telah meninggal akibat tertembak geng mafia, sehingga Robert akan menghabisi seluruh geng mafia di kota ini. Kapten polisi mengatakan jika hal ini memang benar, jelas saja Robert bersalah karena ia main hakim sendiri dan ia akan ditetapkan sebagai seorang penjahat. Potter mengatakan jika menangkap Robert bukanlah skill mereka, karena berapapun banyak polisi yang mengejarnya maka mereka semua akan tewas. Sehingga dalam kasus ini Potter dengan terpaksa akan ikut adil membantu kepolisian untuk menangkap Robert. Turn around, smartass, put your hands up. Keesokan paginya, dua orang polwan berhasil meringkus dua orang mafia yang sedang bertransaksi narkoboy. Di sana mereka akan membawa dua mafia tersebut ke kantor polisi. Akan tetapi siapa sangka Robert dari kejauhan telah siap dengan snipernya dan menembak dua mafia itu. Romano, si pimpinan mafia, terlihat sangat geram karena selain anak buahnya dihabisi, sekarang salah satu barnya sudah hangus dengan debu. Carlos mengatakan jika seorang penari yang bernama Carrie mengaku jika sebelum kejadian ia melihat orang bertubuh besar mengerikan duduk di dalam bar. Mendengar hal itu, Romano lalu menyuruh Carlos untuk segera membawa Carrie ke hadapannya. I want this girl here. Now. Potter yang masih penasaran mendatangi bar yang sekarang tinggallah puing-puingnya. Di sana ia mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Potter lalu menemukan sebuah komputer dan mengambil hard disk di dalamnya, berharap jika di dalamnya terdapat rekaman CCTV sebelum bar itu meledak. Namun di saat ia keluar, dua anak buah Romano sudah menghadangnya. Dengan skill yang dimilikinya, Potter tentunya dengan mudah membunuh mereka. Selain itu, Potter juga sempat diserang oleh Carlos sebelum ia kemudian melarikan diri. Scene kemudian berpindah ke sebuah tempat di mana seorang mafia tengah memalak uang lontenya. Di sana si mafia tidak sadar jika nyawanya sudah berada di tangan Robert. Detektif James dan rekannya kemudian mendatangi dua mayat korban keganasan Potter. Mereka bingung dengan semua kejadian ini sehingga semakin menyulitkan penyelidikan. Sedangkan di rumahnya, Potter yang mendengar berita tentang kematian dua orang mafia sedang memperbaiki hard disk yang ia temukan. Dari data di dalamnya, ia tidak menemukan rekaman CCTV, akan tetapi ia menemukan alamat di mana Carrie tinggal. Di lain sisi, Romano dan Carlos sedang melihat berita tentang kematian dua anak buahnya. Pembawa berita juga menampilkan wajah Potter sebagai seorang yang telah dianggap mencurigakan. Carlos tentunya mengenali wajah Potter dan mengatakan jika pelaku yang membunuh dua mafia itu adalah dirinya. Mendengar hal itu, Romano langsung menyuruh Carlos segera menangkap Potter dan juga Carrie. Saat Carrie hendak pergi, ternyata anak buah Romano sudah di sana dan menangkapnya. Carrie dipaksa untuk mengatakan siapa orang mengerikan yang pernah ia lihat di dalam bar sebelum terjadinya ledakan bom. Namun ternyata Potter juga sedang berada di sana. Dalam ketakutan, Carrie diancam agar tidak buka mulut kepada Potter. Melihat raut muka Carrie yang aneh, Potter langsung paham jika anak buah Romano sedang mengancamnya, sehingga dengan cepat Potter pun menghabisi mereka. Carrie yang hendak dibawa ke tempat aman dihadang kembali oleh beberapa mafia, sehingga baku tembak pun kembali terjadi. Potter hendak ditembak oleh seorang mafia yang patah tangannya, akan tetapi secara mengejutkan Robert datang dan langsung menyelamatkannya. Di sana Robert menyuruh Potter untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Sebagai bawahannya, Potter paham jika selamanya ia tidak bisa menandingi kemampuan sang jenderal. Akan tetapi Potter mengatakan jika ia akan membuktikan suatu hal kepada Robert, karena tindakan ini adalah salah dan menyalahi aturan. Sebelum Robert pergi, ia menyuruh Potter menemuinya di klub setan nanti malam seorang diri.
Di gedung pemerintahan terlihat Pak Wali Kota sedang berpidato jika ia akan menyuruh seluruh polisi untuk menghentikan orang yang sudah sewenang-wenang main hakim sendiri di kotanya. Dan di sini kita diberitahu jika Pak Wali Kota sudah berselingkuh dengan lontenya. Di sebuah tempat, Robert sudah mengincar beberapa mafia yang sedang menunggu pembeli narkoboy. Dengan wajah tak bersalah sedikit pun, Robert lalu menembaki mereka semua. Potter sendiri kedatangan tamu yang ternyata ia adalah Carrie bersama dengan anak laki-lakinya. Di sana Carrie meminta izin untuk tinggal di apartemennya mengingat ia tidak aman karena para mafia berusaha menangkapnya. Potter mempersilahkan Carrie tinggal di sini sedangkan ia tengah bersiap untuk menemui Robert di klub Taman Setan. Ternyata Potter kembali ke kantor polisi dan mengatakan jika ia akan bertemu dengan Robert di klub setan. Di sana mereka berencana akan menggerebek Robert dengan membawa beberapa pasukan. Potter mengatakan jika para polisi muncul, otomatis Robert akan menghilang dengan cepat. Sehingga Potter pun menyarankan jika mereka bersiap di sebuah tempat dan bergerak setelah ia memberi kode. Klub setan ternyata milik Romano yang nyata-nyata mereka sedang mencari Robert dan juga Potter. Setelah ia duduk di meja yang sama dengan Robert, Potter mengatakan kepada mantan jenderalnya untuk berhenti main hakim sendiri. Namun Robert mengatakan jika ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang marinir. Selain membasmi kejahatan di luar negara, mereka juga berkewajiban membasmi kejahatan di negaranya sendiri. Adu mulut tersebut diakhiri dengan Potter yang menyuruh para polisi segera bergerak. Detective, get in here and let's take this son of a bitch down. You're not gonna shoot me. I hope you don't think I've gone that soft. Namun ternyata Robert selangkah lebih maju karena ia tahu jika Potter membawa polisi, maka ia telah memasang bom di tempat duduk Potter. Di sana Robert mengatakan jika Potter mengangkat sedikit saja bokongnya, maka dapat dipastikan bom akan meledak dan membunuh seluruh pengunjung di klub ini. Karena tak ingin orang tak bersalah menjadi korban selanjutnya, Potter pun membiarkan Robert untuk pergi. Carlos yang mengetahui Robert tengah di klubnya langsung menyuruh anggotanya segera menyerbu. Sehingga dengan membagongkan, Potter harus melawan para mafia tersebut tanpa sedikit pun mengangkat bokongnya. Singkat cerita, seluruh mafia tewas walau Potter hanya melawan dalam keadaan terduduk. Sehingga kini tinggallah Romano yang terus menembaki Potter dengan membabi buta karena ia sudah tidak memiliki amunisi lagi. Tak lucu jika Potter tewas di sini, tiba-tiba saja para polisi sudah berdatangan dan menyuruh Romano untuk menyerah. Potter mengatakan jika Robert telah meletakkan bom di kursi yang ia duduki. Setelah James memeriksanya, ternyata tidak ada bom di bawah kursinya, sehingga lagi-lagi Robert telah selangkah lebih ke depan. Karena nyatanya ia memanfaatkan para polisi untuk penggerebekan itu menangkap Romano. Keesokannya Kapten Polisi menyuruh James dan rekannya mengawal Romano yang akan dibawa ke meja persidangan dengan aman. Akan tetapi saat mereka hendak membawa Romano dengan mobilnya, tiba-tiba saja dengan jarak puluhan kilometer, Robert berhasil menembak tepat di kepala Romano, di mana sekali lagi ia tidak akan membiarkan sampah masyarakat atau bisa dikatakan bos sampah masyarakat bisa hidup walau di penjara sekalipun. Pak Wali Kota kembali berpidato yang disiarkan TV nasional secara langsung. Di sana ia mengatakan jika orang yang main hakim sendiri ini bisa dikatakan ancaman negara atau bisa disebut dengan teroris, sehingga hal ini membuat Robert geram dengan mulut besar Pak Wali Kota. Untuk target selanjutnya yang akan ia habisi adalah Pak Wali Kota itu sendiri. Selain Robert yang tengah bersiap dengan senjatanya, Potter juga telah bersiap untuk menghentikan langkah mantan komandannya. Karena secara tidak langsung ia tahu jika pidato Pak Wali Kota tadi jelas saja memancing amarah komandannya.
Potter lalu menelpon polisi dan mengatakan jika target selanjutnya adalah Pak Wali Kota, sehingga para polisi pun segera diterjunkan untuk menyisir lokasi Pak Wali Kota yang ternyata ia tidak berada di kantornya. Karena ketidakjelasan informasi yang diberikan Potter, para polisi yang dibantu agen FBI tidak menemukan Robert di sana. Country, how hard could it be to find him? Find out who's screwing this week and track her down instead. It's a good idea. Bukan wali kota namanya jika tidak berselingkuh dan juga korupsi. Dengan membagongkan rupanya Pak Wali Kota tengah menikmati apem hangat selingkuhannya di sebuah hotel. Dalam kondisi yang menguahkan, Robert datang dengan menodongkan pistol dari balik pintu. Di atas gedung hotel, Potter menodongkan pistol ke arah Robert, di mana dengan cepat Robert bisa membalikkan keadaan. Lonely, man. Fortunate. That was a nice touch, man. Para polisi yang telah mengetahui di mana Robert berada langsung dikerahkan menuju ke sana. Take him. Robert yang mengetahuinya langsung melarikan diri dan pergi ke sebuah gudang yang ternyata ia sedang memasang sebuah bom. Dari kejauhan, polisi yang berada di helikopter sudah berhasil mengunci keberadaan Robert dan akan segera menembakinya. Namun sebelum itu, Robert lebih dulu meledakkan bom yang sudah ia aktifkan. Di akhir cerita, para polisi dan tim evakuasi menyimpulkan jika tidak ditemukan mayat Robert dan juga Potter, sehingga kasus ini akan ditutup karena mereka dinyatakan telah mati. Namun di lain sisi, anak laki-laki Carrie mengatakan jika ia diberikan sarung baseball oleh teman Carrie, sehingga dari sini kita tahu jika Robert dan Potter tidaklah tewas dalam ledakan, melainkan rencana pura-pura mati sehingga mereka tidak akan dicari lagi. Dan kemudian film ini pun selesai.